Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya naik satu setelah ditunggu 10 menit bertambah satu orang dari yang semulanya 10 orang sekarang menjadi 11 orang, 12 dengan saya. Baik, sesuai dengan tadi panjang tidak bisa masuk. Semoga beliau disegerakan sehat kembali. Mudah-mudahan tidak berkepanjangan lah, Oke, baik. Sebelum lanjut ke perkuliahan ini sedikit kita pas multimedia dulu, teknik multimedia, mungkin yang ini juga gitu ya. Kita sudah membuat tuh laporan tuh, bahkan mungkin sudah buat LSR ya kalau multimedia. Di sini laporan, kemudian hal yang lain ya mungkin nanti di mata kuliah lain juga gitu. Itu kan per kelompok. Kemudian kita sudah membuat sesuatu sebenarnya tulisan atau manuskrip lah ya. Kalau saya pikir ya, ini sudah bagus nih tulisannya. Mungkin betul sumbernya, ya, betul ini sumbernya itu adalah dari buku itu ya, dari satu buku. Tapi mungkin kalau dikembangkan lebih lanjut, ya kalau yang ini dikembangkan lebih lanjut, itu mungkin saya pikir itu jadi bisa menjadi bahan ya, bisa menjadi bahan nanti skripsi tesisnya mau kemana gitu. Ya, kalau dipilah-pilah gitu itu udah saya pikir kita pasti akan ada di new teknologi atau new pedagogik ya, new pedagogi, bahkan mungkin yang sekarang ini gitu, Tapi kalau ini adalah gitu ya, sebenarnya kita berawal dari mikirnya bukan teknologi, mikirnya adalah pedagogi dulu. Jadi TPACK-nya itu adalah bukan teknologi dulu, tapi pedagogi dulu. Kita siapkan dulu pedagogiknya, gitu. Kemudian mau ada teknologi atau tidak, kalau pedagogi itu bagus, kalau resources itu bagus, gitu ya. Nah itu jalan, itu pembelajaran itu bagus, gitu loh, pembelajaran bagus. Ditambah dengan teknologi, itu akhirnya kan apa? Jadi teknologi itu menjadi supporting ya, enabler atau apa ya di dalam pembelajaran. Sehingga yang tadinya itu agak menjadi sekarang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu sebenarnya sih. Nah, apakah mungkin dari teman-teman ini akan menjadikan satu tema di dalam tesisnya, salah satu misalnya yang kalau kelompok yang melepaskan satu orang atau satu tema itu dipotong menjadi lebih kecil tapi lebih dalam gitu kan, lebih kecil lebih dalam, itu saya pikir bagus. Kalau diperpanjang ya, kalau dilebarkan bacanya gitu, tidak hanya satu sumber, banyak sumber gitu. Jadi itu menjadi satu tema. Bahkan itu kalau dipublish gitu ya, dibuat menjadi tulisan kita sudah nyaman-nyaman nulis tuh ya, dipoles sedikit gaya akademis atau gaya ilmiah, maka mungkin itu menjadi primary studi atau studi pendahuluan. Itu bisa, apakah itu masuknya ke seminar ataukah itu masuknya ke jurnal. Bahkan yang kemarin SLR itu sudah sayang banget tuh, sudah baca 20 jurnal ya, atau 20 proceeding atau lebih ya, bahkan itu nggak jadi apa-apa gitu loh. Nggak jadi apa-apa. Saya yakin nanti untuk Bapak Ibu mungkin di SKP ya, minimal di SKPI itu pasti ada pernah seminar di sini gitu ya. Pernah mengisi acara di sini. Menjadi panitia. Itu sebenarnya Bapak Ibu itu panitia seminar nasional
mungkin kalau kita nggak seminar nasional, ya yang kemarin lah kayak Pak Budi itu ya, seminar prodi gitu ya, seminar prodi. Itu salah satu jadi bagian daripada SKPI. Bahkan kalau di saya ya, kalau di saya kemarin itu di SKPI-nya S3 itu SKP-nya S3 itu seminar atau ikut panitia nasional, internasional atau lokal gitu. Tapi waktu itu dibatasin cuma 2 tahun kalau saya. Kalau di S3 itu cuma 2 tahun. Kemudian seminar di mana saja? Itu kan tadi kan panitia seminar. Kemudian seminar di mana saja? Ikut seminar atau jadi presenter. Kalau key presenter bagus banget. Kalau invited presenter juga bagus. Tapi kalau presenter biasa ya, itu yang ngajukan proposal itu namanya presenter biasa. Kalau keynote itu berarti yang unggul lah, yang unggul. Kalau invited itu biasanya kalau seminar dipotong-potong ya, dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Itu bagus. Kalaupun seminar biasa atau pembicara biasa itu juga menjadi SKPI kita. Kemudian apalagi kalau kita nulis di jurnal. Jurnal apa saja. Nah, itu saya pikir salah satu SKPI. Atau nanti kita punya kompetensi. Kompetensi apa saja yang berhubungan dengan kuliah kita. Kita sudah mengikutin misalnya pembelajaran atau dengan Oracle, dengan Microsoft, dengan yang lain-lainnya. Dan dapat kompetensi misalnya. Pada masa kita kuliah, itu menjadi SKPI. Dan saya pikir untuk kenaikan pun gitu ya, untuk kenaikan pun itu gampang dulu. Itu sangat gampang sekali. Kita sudah punya, kebetulan kita sekarang, maksud saya nuansa kita kan sekarang lagi ini nih, lagi nggak tahu izin belajar atau tugas belajar atau sembunyi-sembunyi belajar. Sembunyi-sembunyi belajar gitu. Tapi kan suasananya kita baca-baca gitu. Banyak baca gitu, banyak nulis. Jadi saya pikir eman-eman kalau itu tidak menjadi sesuatu. Sudah dapat, sudah bagus, kemudian kita biarkan saja terbengkalai. Nah, itu saya pikir sebaiknya lah kalau menurut saya diolah lagi yang kemarin-kemarin SLR di multimedia, sekarang mungkin kalau SLR tinggal moles sebenarnya kalau SLR ya. SLR tinggal moles, tinggal ngikutin pola SLR. Ada pendahuluan, masalah ya, masalah dan pendahuluan itu digabung jadi satu. Metodologi itu adalah metodologi, misalnya pakai salah satunya pakai PICOC misalnya. Bagaimana cara mendapatkan datanya, kemudian disaring menjadi berapa, pakai keyword apa, dapat jadi berapa gitu. Kemudian telusuran hasil pada pembahasan. Itu udah tinggal motong-motong, mau klasifikasi, mau analisis, atau mau dibahas sedikit tentang itu boleh. Yang ini ya kalau jadi nanti ada yang minat menjadi bahan atau tema daripada tesis tadi ya, ini dukungan teknologi dalam pembelajaran atau TPHCK. Ya semuanya saya pikir Bapak Ibu akan TPHCK ya, tipek saya pikir akan mentipekkan. Itu artinya teknologi dalam pembelajaran untuk mengolah konten knowledge. Saya pikir gitu ya. Itu monggo kalau mau bisa di coaching atau bisa apa ya, atau bisa langsung saja. Ada beberapa apa namanya jurnal atau proceeding. Kalau yang kemarin saya yang penulis terakhir, kalau yang ini saya dan Panjang jadi tulis terakhir, kalau yang Panjang dan Pak Budi, kalau Pak dan seterusnya. Jadi gayanya sekarang gitu gayanya. Jadi ke kita keluar dari sini sudah tidak pusing-pusing lagi untuk misalnya naik golongan, naik apa. Karena yang susah kan itu katanya ya, yang susah itu adalah ajaran ilmu. Tidak hanya di Bapak Ibu, di kami pun adalah kata itu adalah paling susah. Kalau ngajar berdasarkan waktu bisa dapat, tapi kalau KTI mau berapapun waktu kalau kita nggak buat nggak dapat gitu. Nah ini jadi inisiasi ini, momen ini karena kita sudah dipaksa untuk baca-baca ya. Kalau nggak kuliah males baca-baca. Kalau pembelajaran sudah dibataskan di luar kepala kan. Nah, besok dadakan juga bisa. Tapi kalau yang sekarang harus baca ya berbuah gitu ya. Berbuah. Pasti sih akan berbuah, tapi kalau disegerakan berbuahnya itu lebih enak. Pas sudah ada belum dipakai nggak apa-apa. Tapi pas kita butuh ada, wah senang banget. Kalau kita butuh belum apa-apain, baru potensial. Ini kan gaya potensial. Potensial, waduh potensial, belum bisa dipakai kalau potensial.
harus sudah menjadi suatu bentuk ya, jangan terpendam. Nah itu himbauan saja, tapi tidak sedikit himbauan, lebih ke harapan kalau saya, ke harapan. Tidak sih keharusan tidak, tapi harapan besar lah, harapan besar dari yang kemarin, yang sekarang, atau yang mata kuliah lain saya pikir. Mata kuliah lain, kalau itu potensinya itu apa namanya, potensinya bisa dilakukan, lakukan. Gitu. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk kembali ya, kembali ke sini. Kita akan sedikit menindaklanjutin dari bab 1, bab 2, bab 3, mungkin hari ini bab 4 tentang new teknologi, khususnya yang tadi itu ya. Ini lebih ke teknologinya. Apa peranan atau bagaimana posisi teknologi di dalam pembelajaran. Kenapa? Ya ada knowledge-nya juga kan, resources itu mungkin saya berikan knowledge. Oke, mungkin akan dieksplorasi lebih lanjut, lebih dalam oleh Pak Suratno dan Pak Sapri. Enggak, Pak Sapri, Pak Suratno. Baik, Pak. Terima kasih izin share screen, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba membahas atau mengeksplor bab yang keempat dari bukunya Fulan, itu tentang digital tools and resources. Nanti yang di awal akan dijelaskan dulu oleh Pak Safri. Monggo, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih Pak Suratno. Pada sore kali ini atau pada pertemuan hari ini, sedikit membahas ataupun lebih mendalam tentang digital tool and resources, di mana pembahasan hari ini adalah penggunaan teknologi di dalam pendidikan, gitu, di dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui semua, bahwasanya kemajuan teknologi, kemudian berkembangnya teknologi pada era sekarang itu sangatlah cepat, gitu ya, sangatlah cepat, baik itu di bidang ekonomi, di bidang politik, kebudayaan, seni, bahkan di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi ya jelas tentu tidak bisa kita hindari, gitu ya, tidak bisa kita hindari, tetapi kita mesti bisa menyesuaikan daripada teknologi itu datang. Menurut John Hattie itu menjelaskan bahwasanya dampak dari adanya teknologi ini menjadi lebih rendah dari hasil rata-rata evaluasi pembelajaran. Hal ini terjadi karena strategi pengajaran pembelajaran. Jadi menurut John Hattie ini, teknologi hanya menjadi fasilitas saja, gitu ya, menjadi fasilitas saja, sehingga hasil dari evaluasi pembelajaran tersebut justru mengurang atau lebih rendah. Kemudian dalam penelitiannya Laikuba juga menjelaskan kurang lebih 50 tahun terakhir bahwasanya teknologi memiliki dampak yang kecil terhadap pembelajaran. Artinya penggunaan teknologi dalam pendidikan ini masih didasarkan pada teknologi tradisional. Baik, menurut Orin dan Nicola Olsis yang sudah meneliti ataupun menganalisa sebanyak kurang lebih 30.000 aplikasi yang dikategorikan sebagai aplikasi pendidik di iTunes U Apple. Dari 30.000 aplikasi ini, Orin dan Nicole ini hanya sedikit yang dikategorikan sebagai aplikasi pendidikan. Artinya aplikasi pendidikan tersebut hanya sebagian besar sebagai latihan, ujian, pengetahuan, dan keterampilan saja. Oleh karenanya, teknologi itu memang penting. Teknologi itu
penting di dalam pembelajaran. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah jika guru tidak menggunakan dengan cara yang ampuh. Artinya teknologi bukanlah hanya teknologi semata, bukanlah sebagai fasilitas semata, tetapi guru mesti diimbangi dengan teknik-teknik ataupun strategi yang lebih ampuh untuk menunjang pembelajaran. Kemudian dari gambar yang ada di layar Bapak Ibu menjelaskan bahwasanya teknologi masih digunakan untuk pengajaran, ya seperti yang tadi di awal, dan pembelajaran secara tradisional daripada untuk kolaborasi pembelajaran. Selain itu, pada gambar 1 tidak membahas untuk menggali pengetahuan yang akan berkembang dengan pedagogi baru pada periode berikutnya. Seperti kita lihat gitu ya, penggunaan internet itu justru masih relatif lebih banyak, sebanyak 36%. Namun pada high levelnya itu adalah penggunaan simulasi atau animasi. Nah, simulasi dan animasi ini justru lebih kecil gitu ya, padahal animasi, simulasi, dan penggunaan informasi yang ada di internet itulah semuanya adalah teknologi seperti itu ya. Tapi dalam kenyataannya, dalam realnya itu justru jauh lebih banyak penggunaan informasi ataupun mencari informasi di internet. Nah, ada contoh yang menarik nih di bukunya Fulan, menjelaskan ataupun meneliti di salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran dan pedagogi, yang kemudian pembelajaran dan pedagogi tersebut didukung oleh teknologi. Dan penelitian ini berada di Elmira, tempatnya di sekolah Pat Manor Public School di kelas 6, 7, dan 8. Pada penelitian itu, skenario pertama yaitu sekolah lebih berfokus pada tujuan pembelajaran siswa. Yang kedua, pedagogi yang tepat, dan ketiga adalah bagaimana teknologi dapat mengaktifkan dan mempercepat pembelajaran dalam standar tingkat tinggi. Artinya jangan mulai dengan teknologi, mulai dengan pedagogi, dan biarkan siswa membantu Anda melihat bagaimana mereka akan menyesuaikan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Artinya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar gitu ya, tanpa adanya teknologi. Tetapi teknologi ini adalah sebagai penunjang ataupun pendukung dari pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih maksimal seperti itu. Kemudian 4 peran digital tool dan resources mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Suratno. Silakan Pak Suratno. Oke, baik. Terima kasih Pak Safri. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan tentang peran digital tools and resources dalam new pedagogy. Jadi yang pertama, bahwa digital tools and resources ini akan membantu atau mempermudah gitu ya, kita guru ataupun siswa itu membuat bahan ajar baru. Oke, jadi dengan di era sekarang yang aksesnya mencari materi itu tuh udah tersedia di mana-mana gitu ya, kemudian bisa diakses kapan saja. Jadi hal itulah yang bisa memberikan kemudahan gitu. Jadi guru tidak harus menyampaikan materi pengetahuan yang luas kepada siswa, karena siswanya yang bisa mencari sendiri. Kemudian yang kedua, sekolah juga tidak harus banyak menyampaikan materi yang apa ya, kalau kita di dalam pembelajaran itu nggak terlalu teoritis gitu. Kemudian peran yang berikutnya ini berkaitan dengan digital tools itu mendorong gitu atau mensupport bahwa pembelajaran itu untuk kolaboratif dan terhubung gitu.
Jadi dengan akses yang secara luas dan kita bisa mencari sumber belajar digital ataupun di mana saja dan kapan saja, itu akan membuat pembelajaran jadi lebih kolaboratif dan terhubung. Jadi terhubungnya bisa di luar jam sekolah gitu, atau jadi tidak terikat pas ketika di kelas gitu. Kemudian yang peran digital tools berikutnya ini berkaitan dengan penciptaan new knowledge atau pengetahuan yang baru gitu. Jadi pembelajaran itu kan kita tahu tidak sekedar penguasaan materi, jadi siswa juga dengan digital tools dan resources ini bisa lebih kreatif dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Artinya dengan konektivitas internet yang sekarang gitu ya, jadi anak-anak mulai dari anak SD sampai kuliah itu udah sangat gampang sekali untuk mendapatkan resource. Jadi sumber-sumber belajar itu sudah mudah sekali didapat, dan akhirnya dengan kemudahan itu mungkin siswa lebih bisa untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Dan peran yang berikutnya yaitu tentang digital resources ini akan mempermudah untuk penyebaran. Jadi ketika siswa atau guru menemukan sebuah teori atau menemukan sebuah teori baru dalam pembelajaran gitu ya, kemudian akan dengan sangat mudah untuk menyebarluaskan di sekolah atau bahkan kota atau juga di dunia. Karena dengan digital tools ini itu dengan sangat mudah untuk menyebar ke mana-mana. Kemudian yang berikutnya membuat produk pengetahuan baru dan pembagian dengan guru atau siswa. Kemudian yang berikutnya ini tentang menjadi siswa ini menjadi pembelajar yang mandiri gitu ya, yang mampu merancang dan mengelola proses pembelajaran secara efektif. Itu peran-peran digital tools dan resources dalam dunia pendidikan. Kemudian yang berikutnya ini bagaimana digital tools itu bisa mensupport pembelajaran. Jadi yang pertama, digital tools dan resources ini menghubungkan guru dan siswa ke konten, kemudian sumber daya, platform untuk meningkatkan pengajaran. Yang berikutnya, proses dan rutinitas di kelas lebih mudah diakses, kemudian lebih kolaboratif, efisien, dan efektif. Dan yang berikutnya, meningkatkan penelitian dengan menyediakan alat bagi siswa untuk menganalisis dan memahami berbagai disiplin ilmu gitu ya, yang dan media yang kompleks termasuk data dan foto. Jadi untuk penelitian ini sangat mudah, riset gitu ya. Kemudian guru menggunakan teknologi ini, digital tools ini, untuk merampingkan atau mempermudah atau mengefisienkan proses penilaian yang dulunya harus kita mengoreksi jawaban satu-satu, dengan digital tools sudah otomatis dan tinggal kita olah nilai. Kemudian yang berikutnya meningkatkan keahlian penting lainnya, termasuk komunikasi, kreativitas, kemudian berpikir kritis, problem solving, literasi digital, dan kesadaran global. Ini bagaimana tools digital tools mensupport. Kemudian yang berikutnya ini ada beberapa contoh dari digital tools dan resources. Ini mungkin ketika pandemi ini kita sudah familiar malah ya dengan tools-tools ini gitu. Dengan yang pertama itu ada MOOC, itu Massive Open Online Course. Universitas besar di Indonesia ini udah mulai banyak yang membuka course gitu ya, online course, untuk tidak hanya mahasiswanya sendiri, tapi bisa juga mahasiswa dari luar kampusnya. Seperti di UI itu ada MOOC-nya, kemudian di UGM dan sebagainya juga ada. Dan contoh MOOC yang lain itu ada
Coursera, itu di banyak situs, banyak course di situ yang bisa kita ambil, kemudian hanya dengan komputer atau dengan HP. Kemudian yang berikutnya ada Google for Education atau yang sekarang tuh namanya Google Workspace ya. Itu udah lengkap di situ, toolsnya banyak banget, ada Google Classroom, kemudian ada Google Drive untuk berbagi resource-nya, ada Google Form yang untuk ujiannya dan seterusnya. Kemudian juga ada Microsoft 365, ada LMS, Edmodo, Moodle, dan lain-lain. Dan juga ada Zoom, Jmeet, dan lain-lain. Ini beberapa contoh digital tools and resources yang bisa mensupport atau mensupport pembelajaran. Baik, itu Bapak dan Ibu penjelasan dari kami tentang digital tools and resources. Monggo barangkali ada yang mau didiskusikan atau menambahkan atau menyanggah, silakan. Baik, terima kasih kelompok 4. Mungkin yang lain silakan, tapi saya duluan deh. Ya, monggo Pak. Ini Pak, yang contoh digital tool resources, MOOC oke, Google for Education oke, Edmodo Moodle oke, Zoom, Gmeet oke. Ini yang nomor 3 nih, karena saya pakainya Office terus. Jadi kalau yang 365 dalam rangka digital tool itu maksudnya kayak apa? Ada kasus enggak, gimana cara menggunakannya gitu. Kalau yang lain sudah kebayang lah saya, tapi yang ini agak belum nih. Izin Pak, Ya. Microsoft 365 itu kan Office yang di online kan mungkin Pak, lebih ini. Ya, Jadi, ya betul. Makanya agak dalam rangka apa nih? ini Pak, apa namanya, collaboration kayak Google Drive gitu Pak. Maksudnya kan itu kan bisa di-share dan orang bisa ngedit bareng dan sebagainya di situ Pak. Ya, kalau Jadi dalam rangka dalam ini rangka ya, ini kolaborasi ininya Pak, as resource Pak. resources-nya ya. Bisa dikolaborasikan untuk membuat sesuatu dalam satu itu ya, satu tema ya. Satu kertas bahkan ya, satu kertas ya. Oke. Kalau yang lain oke, aku ngerti, tapi yang ini agak oke, baik. Mungkin itu dalam rangka itu ya. Penyediaan resources ya. Monggo Bapak Ibu ada komentar, tambahan, atau mungkin yang perlu didiskusikan lah, yang perlu didiskusikan. Silakan. Saya mau coba bertanya Pak Ratno sama Pak Syafri. Kalau misalkan digital resource itu sama nggak sih dengan e-perpus misalkan, e-perpustakaan atau misalkan buku yang kita upload ke LMS kita sendiri, sama nggak gitu? Maksudnya hanya menanyakan itu sih, kesama digital resources dengan e-perpus itu sama atau tidak gitu? Oke, mungkin terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asdon. Izin jawab, sama Pak. Jadi resource yang dimaksud di sini kan, kalau dulu kan kita resource-nya kan hanya sebatas di buku ya Pak ya. Buku, kemudian mungkin clipping paper dan sebagainya. Tapi dengan teknologi yang baru, yang sekarang internet ada di mana-mana gitu ya. Ya, resource-nya adalah berbentuk yang itu, e-perpus, kemudian di e-book dan sebagainya gitu Pak. Jadi itu termasuk resource Pak, yang bisa kita orang-orang atau peserta didik itu mengakses gitu ya, kayak gitu. Mungkin itu Pak. Izin menambahkan Pak Suratno, mungkin iya gitu ya, e-perpus juga salah satu media juga, media resources. Terus juga ada dulu tuh programnya Perpus Seru gitu ya, sama-sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpusnas. Itu ada yang namanya kunang-kunang ataupun otomasi di dalam perpustakaan gitu ya. Itu memang
intinya sih memudahkan dan mendigitalisasi gitu ya, yang tadinya berupa lembaran-lembaran eksemplar ataupun buku-buku yang begitu banyak tumpukannya gitu. Tetapi dengan otomasi ini, otomasi perpustakaan gitu ya, bisa lebih ringkas dan bisa di-online-kan gitu. Jadi siapa saja, kapan saja siswa ataupun mahasiswa bahkan masyarakat umum itu bisa melihat, bisa mencari referensi di situ. Mungkin itu. Oke, siap-siap. Ya, nuhun Pak Suratno sama Pak Safri. Digital learning sama e-perpus. Gitu ya. Kalau PPT itu digital resources enggak? Kalau PPT Termasuk kayaknya Pak. termasuk ya. Pak. Kalau makalah yang hardcover itu ya misalnya yang Bapak buat kan laporan dikirim bentuknya soft copy. bisa Pak. Masuk, Itu Pak. termasuk Bisa. itu enggak? Termasuk digital resources enggak? Menurut saya sih termasuk Pak. Kalau yang sudah Kalau bentuknya soft copy. Tutorial misalnya di YouTube. Ada tutorial kan gitu ya. Iya Pak. Tutorial membuat ini, tutorial membuat itu gitu. Iya, jadi resource-nya kan nggak mesti bentuknya tulisan, tapi bisa video juga, bisa media-media yang lain gitu Pak. Jadi kalau yang tadi di YouTube dan sebagainya tutorial itu termasuk Pak resource Pak. Oke. Kalau yang itunya yang Moodle-nya itu termasuk digital support atau digital tool? Moodle atau apa tuh Edmodo atau Coursera itu Digital tools-nya Pak. digital tool itu ya. Nanti di dalam digital tools-nya yang misalnya Moodle, nanti kan Moodle-nya bisa menyimpan resource gitu Pak, yang dari gurunya Pak. Oke. Ya artinya digital resources itu yang penting bentuknya digital gitu ya. Nanti apakah itu sudah matang atau belum gitu ya. Artinya hanya tulisan atau sudah dikemas dalam bentuk yang lain gitu ya. Sudah dalam bentuk tutorial gitu ya, atau sudah dalam bentuk animasi, sudah dalam bentuk bahkan mungkin video dan seterusnya. Bahkan multimedia. Itu udah termasuk itu ya. Jadi kalau gini Pak, kalau digital tool ditambah digital resources itu namanya e-learning atau digital learning. Ada yang ini nggak? Bisa ini nggak? Nambahkan atau mungkin punya komentar? Digital tool tambah digital resources gitu ya. Itu sama dengan e-learning nggak? Atau ubiquitous learning gitu. Izin menambahkan Pak. Iya, Pak ngomong kok. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya mungkin e-learning atau sejenisnya berisi e-learning itu sendiri mungkin platformnya itu bisa dibilang digital tool ya, atau alatnya itu kan yang dipergunakan. Kemudian ketika diisi media, kemudian ada interaksi di sana, jadilah dia menjadi resources gitu kan. Sehingga jadilah resources, learning resources atau mungkin menjadi sumber daya, pembelajaran di situ gitu. Nah, mungkin itu dari saya Pak. Iya ya, jadi termasuk itu ya. Mungkin kalau ini tergantung kehebatan, kecanggihan, penerapan dan seterusnya ya. Mungkin e-learning termasuk di tingkat-tingkat gitu ya. Ada e-learning sederhana dan ini kemudian ada yang sangat kompleks misalnya, canggih dan seterusnya. Atau e-learning sama e-education sama nggak ya? Sekalian. Kira-kira ada bedanya nggak e-learning sama e-education?
Karena kan gini apa namanya, kalau tidak kondusif, ya, kalau tidak kondusif lingkungannya, maka mungkin agak susah pembelajaran itu dilaksanakan kan. Dalam keadaan misalnya Ukraina ini mungkin nggak belajar, mereka libur ini sampai akhirnya tidak ada kejadian hal-hal yang lain gitu. Jadi begitu juga saya pikir dalam digital, begitu juga saya pikir dalam digital. Jadi kalau hanya learningnya saja yang dibahas, sementara yang lainnya saja tidak dilakukan, masih ini tidak support ya, tidak support, maka lembaga itu gitu ya, mungkin tidak dianggap sebagai, kalau kesananya mungkin e-school gitu ya, e-university, atau mungkin lebihnya ke arah smart sih saya pikir ya, smart school atau smart university gitu ya, atau smart nantinya country kan jadinya, smart city gitu. Nantinya ke sana. Gabungannya nanti dengan EOT kan, dengan EOT, gabungannya dengan yang lainnya gitu. Termasuk sana sih, mungkin gitu gak sih? Telco atau mungkin yang lain? Mungkin menambahkan sedikit, Pak. Kalau misalkan terkait e-learning dan e-education, kalau yang saya baca gitu ya, kalau e-learning itu lebih kepada jenis atau media pembelajaran yang penyampaiannya itu melalui media internet saja itu biasanya, yang dikombinasikan dengan LMS, misalkannya disimpannya di LMS. Tapi kalau misalkan e-education tidak hanya media internet, tetapi TV, radio juga itu termasuk. Jadi mungkin sama sih tujuannya untuk pembelajaran juga, namun dari segi platform yang digunakan itu yang berbeda. Kalau e-learning condongnya ke LMS-nya, misalkan kalau e-education tidak hanya LMS-nya saja, tetapi radio dan televisi juga termasuk. Berarti dapat dikatakan bahwa e-learning itu adalah e-education, kalau e-education belum tentu e-learning. Mungkin seperti itu sih, kalau misalkan menurut saya, Pak. Di himpunan bagian gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Siap. Ada yang lain mungkin? Kalau manajemen sekolah itu masuk education atau e-learning itu? Sistem pendaftaran PMB gitu ya misalnya, atau tata usaha, atau yaitu yang standar itu, standar isi. Dulu di saya pernah bukan saya sih, tim ya, kayak mungkin ada yang dapat nggak ya, mengembangkan suatu sistem namanya SMSBK, Sistem Manajemen Sekolah Berbasis Keunggulan. Itu semua komponen standar berdasarkan PP itu ya. Itu standar pendidikan dari 8 standar itu itu semua gitu, di-e-kan gitu, di-i-kan, didigitalkan. Bahkan tidak hanya itu, yang paling besar ya prosesnya kan, standar isi dan standar proses. Kalau standar isi mudah lah, tinggal masukin aja data-datanya. Nah, standar proses inilah yang agak berat, karena mulai dari absen, gitu kan, dari SOP kuliah gimana, kemudian pulang gimana, kemudian ada banyak sekali itu yang paling besar memang standar prosesnya. itu kan. Nah, yang gitu-gitu itu masuk kemana tuh kalau yang manajemen sekolah itu? Ke e-learning apa e-education atau mungkin di luar itu? Kalau menurut saya itu masuk ke e-education, Pak. Ini kan kalau pendidikan itu kan nggak mesti nggak hanya pembelajaran di kelas ya, tapi kan ada di situ ada yang tadi Pak, ada kurikulum, kemudian ada tenaga pendidik, kemudian ada manajemen sekolahnya yang bisa membuat pembelajaran berjalan lancar dan sebagainya. Jadi untuk yang manajemen sekolah dan seterusnya itu masuknya ke ke e-education Pak, menurut saya.
smart school lah gitu ya. Ya, nantinya Nah. lah jadinya ke smart school. Smart school, Jadi betul kayak Pak Asep tadi ya, e-learning itu bagian daripada e-education gitu ya. Smart learning bagian daripada smart school gitu, atau smart education gitu ya. Atau mungkin ada yang lain? Kalau saya sih setuju sih. Kalau saya setuju. Monggo yang ini. Pak Bayu, Pak Anjar, Bu Koy. Saya mau tanya, maaf, mau tanya Silakan, Pak Pak Alko. Ratno. Tadi apa namanya, saya belum jelas apa yang di kutipan dari John Hattie tadi itu mengenai apa evaluasi tadi. Bisa buka lagi slide-nya, Pak. Ambilkan lagi slide-nya. Yang slide keberapa tadi itu? Yang ya, Pak. Yang ini, Pak. Evaluasi, ya. Nah, katanya di sini kan dampak dari teknologi itu lebih rendah dari hasil rata-rata evaluasi pembelajaran. Hal ini terjadi karena strategi pengajaran dan pembelajaran. Yang dimaksud dengan rata-rata evaluasi pembelajaran ini apa maksud? Apa dampak yang ditimbulkan dari keberadaan teknologi itu dari hasil rata-rata evaluasi pembelajaran? Pak Safri mungkin menjawab atau? Jadi kalau menurut saya, Pak Ako, ini apa ya? Seperti yang sekarang kita lakukan gitu ya di era pandemi sekarang. Jadi anak-anak itu ya nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Ini sepemahaman saya dan pandangan saya gitu ya. Anak-anak itu sekarang justru lebih banyak diberikan materi secara online, maksudnya misal pelajaran A dikasih materinya langsung gitu. Kemudian dari materi itu guru itu langsung memberikan tugas-tugas, memberikan soal-soal evaluasi, sehingga pemahaman siswa itu dari materi-materi yang disampaikan oleh guru melalui platform gitu ya, melalui LMS justru tidak bisa ngena gitu, tidak bisa tertangkap oleh siswanya, sehingga pada saat evaluasi juga pemahaman dalam pembelajaran itu ya masih cenderung tidak bisa mengikuti atau bisa kata lainnya belum bisa memahami. Dalam hal evaluasi juga mungkin kalau menurut saya jauh lebih berpengaruh gitu dari siklus tadi gitu. Mungkin seperti itu, Pak Suratno. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Ya, nambahin sedikit, Pak. Jadi John Hattie ini kan mungkin meneliti penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, cuman itu kan dari apa ya? Penelitiannya itu teknologinya itu hanya sebagai fasilitator. Kalau yang kita lihat di grafik ini masih yang di bawah. Artinya penggunaan teknologinya itu hanya untuk misalkan cuma nyari informasi di internet, kemudian hanya tes gitu ya, pakai kuisis atau pakai apa gitu. Nah, tapi tidak dibarengi dengan atau tidak dikolaborasikan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang baik gitu. Akhirnya ketika dilakukan penelitian dengan adanya teknologi kok malah lebih rendah daripada pembelajaran di kelas yang gurunya melakukan strategi pembelajaran yang baik gitu. Begitu mungkin Pak Alko. Jadi intinya ini Pak ya, bahwa strategi pengajaran dan pembelajaran itu sangat penting terlepas dari kita menggunakan teknologi atau tidak gitu kan. Karena kan intinya kan apa namanya, goalnya nanti kan berpengaruh terhadap hasil evaluasi siswa gitu Pak ya. Menurut saya. Iya Pak, betul Pak. Jadi seperti yang tadi di awal Pak Rasim bilang bahwa ada apa tidak adanya teknologi, yang penting kan pedagoginya dulu gitu Pak. Pedagoginya dulu seperti yang disampaikan oleh Pak. Nah, ini Pak
dari Max Drami juga dia bilang bahwa jangan dulu dengan teknologinya gitu, tapi mulailah dulu dengan pedagoginya dulu gitu ya. Dan mungkin dengan strategi pengajaran yang efektif, pembelajaran efektif gitu. Baru nanti apa ya, hasilnya akan kelihatan mungkin lebih baik gitu, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Suratma boleh izin bertanya. Mangga, Bu. Mengkonfirmasi saja slide yang ini. Maksudnya kehadiran guru pada saat pembelajaran baik learning maupun digital learning tetap diperlukan gitu ya maksudnya? Iya, Bu. Jadi mungkin kalau dengan dulu yang waktu awal kita pandemi mungkin kita dituntut dipaksa untuk digital gitu ya. Akhirnya kan kita hanya memberikan modul-modul saja tanpa menjelaskan dengan apa ya, dengan Zoom seperti ini atau dengan Google Meet dan sebagainya. Nah, itu yang salah gitu. Jadi dengan harusnya guru juga hadir di situ untuk memberikan pengajaran kepada siswa. Jadi jangan hanya memberikan modul-modul dalam bentuk PDF ataupun yang lain gitu. Baik, terima kasih Pak Suratma. Apakah Pak Ratno, guru Ya, itu harus manusia atau boleh robot? tergantung konteksnya, Pak. Kalau hanya transfer knowledge mungkin bisa robot, Pak. Tapi kalau apa ya, mendidiknya itu, Pak, itu nggak bisa robot, Pak. Tapi kan sekarang udah ada babysitter robot katanya. Iya sih, Di cuma Jepang itu katanya babysitter itu udah robot gitu loh. Bahwa teman kencan juga robot, pelayan juga robot, konsultasi hukum robot juga. Banyak itunya sekarang. Mungkin dengan sistem pakar ya, sistem pakar itu akan ke sana kayaknya ya. Jadi guru itu adalah apa namanya, jabatan gitu. Guru itu jabatan yang tugasnya adalah mendidik anaknya, anak buah atau anak didiknya gitu. Jadi anak didik, mungkin maaf di dunia lain pun misalnya binatang gitu ya, itu ada gurunya. Orang tua itu mungkin sebagai guru gitu, sehingga anaknya itu bisa bertahan hidup atau bisa bermain dan seterusnya misalnya. Itu saya pikir itu. Nanti kalau untuk menguji atau mendidik manusia ya manusia atau dari manusia. Jadi dengan mungkin ya ini nggak tahu tahun depannya lagi dan seterusnya ya, dan seterusnya itu bisa saja kan, bisa saja kayak kemarin di seminarnya Pak Budi itu kan sekarang sudah misalnya metaverse gitu ya, ada gurunya sebagai avatar, kemudian itu belum apa-apa kan lah, punya saya itu belum apa-apa kan tuh, belum apa-apa kan, baru apa namanya ke arah kognitif, baru ke arah kognitif. Itu personal sih, tapi baru ke arah kognitif. Tidak ke arah afektif dan psikomotorik. Kata pembicaranya kan Pak Yosef juga sekarang sedang dikembangkan tuh. Jadi mendidik itu paripurna, tidak hanya mempintarkan, tapi juga mengadapkan. Saya pikir adab saja lagi, mempintarkan dan mengadapkan. Jadi orangnya pintar dan baik dan pintar. Tidak hanya pintar saja, tapi harus baik. Bahkan kalau milih, mending pintar, mending baik. Saya pikir mending baik. Jadi pilih orang baik dan orang pintar. Dan satu lagi, terampil. Nah, jadi ada kinestetiknya, ada afektifnya, ada kognitifnya. Nah, sekarang untuk yang hal-hal seperti itu di dunia industri dan seterusnya, kayaknya tuh sudah bisa tuh peran manusia itu digantikan. Betul, awalnya sih masih ya mungkin sebagian ya, sebagian besar peranannya masih manusia. Tapi lama-lama dengan kemajuan teknologi, baik software maupun hardware, itu bisa jadi peranan tersebut akan digantikan oleh manusia, oleh robot tersebut. Mungkin ya itu kan. Mungkin yang paling lama itu memang guru-guru.
yang paling lama akan digantikan tuh guru. Kalau dompet sudah diganti kan sekarang, nggak perlu bawa dompet sekarang, ya kan? Dompet sudah ganti, penjaga sudah diganti, bla 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 bla. Nah, yang urusan dengan manusia memang guru. Guru itu memang walaupun itu akan digantikan, tapi yang kalau benar-benar guru ya, tidak hanya delivery. Oh, kalau delivery sih gampang, hanya memindahkan, tidak peduli sampai atau tidak. Oh enggak, sekarang memindahkannya dengan sampai, pasti sampai. Di tahap pertama kan saya simpan saja digital learning itu, saya simpan saja elektronik teks atau gambar atau video, terserah mengerti atau tidak. Sekarang sudah mulai itu videonya dipotong, mungkin satu kayak mikro learning gitu ya. Ada beberapa, satu topik sudah beres, kemudian cut. Sebelum ke topik berikutnya, itu diuji dulu. Kalau lulus, maka ke topik berikutnya. Ke IPK ya. Iya, indikator yang lainnya gitu. Kalau enggak ya balik lagi gitu. Atau mungkin bahkan pakai game gitu ya. Sama juga pakai game juga gitu. Kalau pakai game, lulus, maka next level atau next tema gitu ya. Atau next subtema, kalau tidak lulus ulang lagi. Ngulangnya nggak dari awal. Kalau dulu mengulangnya dari awal. Sekarang ngulangnya nggak dari awal. Sudah mulai adaptif. Mana yang nggak bisa? Jadi pilah-pilah. Jadi supaya tidak bosan. Itu sudah mulai gitu. Itu kalau berhubungan dengan kognitif. Tapi lama-lama ya itu lama-lama. Sosok ini saya nggak tahu tadi ya. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau abad depan ya. Sosok ini guru virtual kayaknya mungkin saya ada sih, tapi tadi level gurunya masih kategori anak kecil lah gitu. Contohnya AI itu belum AI lah gitu. Jaringan saraf tiruan itu belum saraf lah gitu. Tapi ke sana dengan banyak yang meneliti, banyak masukan, banyak itu sangat membuka kemungkinan untuk menciptakan guru yang nanti sangat pusing atau susah membedakan ini mana sih guru yang benar gitu loh, guru manusia dan guru non manusia. Sekarang di natural language processing penerima telepon itu udah kelihatan dulu ya, oh ini terima yang mesin yang nerima nih. Sekarang sudah pusing itu membedakan karena diajak ngomong nyambung gitu kan, diajak ngobrol nyambung, bawa ke sini nyambung dan seterusnya, seakan-akan itu adalah manusia. Sekarang itu sudah ada penerima telepon yang kalau orang itu membedakan susah, mana diterima oleh mesin, mana diterima oleh manusia, berarti sistem itu benar. Operator telepon itu benar itu. Sistem pakarnya benar. AI-nya udah jalan. Karena satu saat kalau kita susah membedakan antara saya itu diajar oleh guru sih atau diajar oleh mesin sih, nah, satu saat akan gitu. Akan pusing membedakan. Ya kalau saat ini yang ngobrol itu siapa sebenarnya? Nah, suatu saat dengan gini yang ngobrol itu kan avatar mungkin ya. Ngomong nerangin gitu loh. Nerangin kemudian nanya, kemudian apa gitu. Dengan sensor, dengan apa itu akan kelihatan. Sehingga nanti suatu saat dengan virtual seperti ini itu akan susah membedakan antara manusia dengan bukan manusia. Akan manusia bukan manusia. Tinggal tempel saja gambar bergerak atau apa gitu ya, sehingga seakan-akan kita ada. Ini juga sama. Suatu saat tapi ya, saya nggak tahu. Atau mungkin di tempat lain di negara lain sudah agak berjalan lebih canggih gitu. Kalau di kita sih saat ini masih dalam rangka ya, masih dalam rangka. Tadi di dalam grafik itu mungkin masih baru level yang umum gitu, level yang umum. Yang atas-atasnya, yang justru yang high ordernya belum sampai kita, belum membuat dengan digital ini jadi high order, baru nyimpan informasi sebelum ini. Nah itu mungkin itu Bu, saya definisi guru itu saat ini oke lah, harus ada guru. Tapi tadi kalau ditanya lebih lanjut, guru mana nih? Guru manusia atau guru bukan manusia? Tapi guru pasti ada guru ya. Sistem itu nanti akan jadi robot itu menggantikan guru dan susah membedakan. Semakin sempurna, walaupun tidak akan sempurna ya, kita manusia tidak akan sempurna. Semakin mendekati kesempurnaan, maka itu definisinya kita sudah memanusiakan manusia. Katanya gitu.
Terus apa dong tugas manusia semuanya dipegang robot? Ya tugas manusia adalah pembeda manusia dengan bukan manusia. Apa itu? Apa sih pembeda manusia dengan bukan manusia, Pak? Bu? Ah, ini manusia. Ini kelebihan manusia apa? Punya Akalnya hati, mungkin Pak. punya hati, Akal. Pak. Hati. Akal Apalagi? kali, Pak. Semuanya punya hati. Harimau katanya nggak bakal makan anaknya gitu. Apa tuh? Ini manusia, ini bukan. Jadi kodratullah dari awal itu ini beda manusia dengan bukan manusia. Nah, katanya, silakan dipikirlah apa itu ya. Katanya dengan adanya yang reguler, yang terstruktur, yang mungkin sedikit fisik dan seterusnya, itu biarlah mesin yang lakukan. Nah, manusia adalah pindah ke posisi manusia. Tugas manusia yaitu tugas manusia sesuai dengan kodrat manusia. Jangan sekarang agak banyak kan manusia dijadikan robot kan. Kerjanya apa? Kerjanya gitu aja terus gitu loh. Kalau di industri dan apa ya gitu aja terus nggak apa-apa. Nah itu sekarang sudah ya udah ngapain lah manusia kalau gitu pakai robot saja. Nah ini dengan teknologi ini kayaknya akan ya. Itu kayak kata profesor saya. Jadi tugas teknologi adalah yang tadinya pekerjaan bukan manusia dikembalikan kepada tadi robot. Pekerjaan harusnya manusia, nah dibalikin ke manusia. Nah itu Bu yang nanya apa tadi? Siapa ini gurunya? Sekarang masih blended ya, mungkin lebih baik blended. Lebih baik blended. Jadi ada gurunya, ada ininya. Kenapa? Karena supporting. Sekarang dalam rangka supporting, bukan substitution. Jadi sekarang baru support, belum substitusi. Kayak gini lah, kayak mungkin pernah dengar ini nggak? Mungkin Bapak Ibu yang bukan dari DIK itu pernah ini mempelajari SPK, sistem pendukung keputusan. Udah ya? Iya, Pak. Nah, gitu. Jadi sistem pendukung keputusan itu adalah suatu sistem yang mengumpulkan data-data gitu ya, untuk keperluan si decision maker. Kemudian Pak, ya itu tugasnya hanya support dulu. Pak, saya punya data nih, besar datanya. Kemudian dia analisis pakai algoritma atau apa bla 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 bla. Kemudian setelah itu nih Pak hasil analisisnya silakan putuskan. Nggak mau saya mau pakai pikiran saya, boleh. Nama juga maker kok. Decision maker. Oh yaudah saya pakai. Tapi saya modif ya, boleh. Decision maker kok yang ini, manusianya itu yang bekerja gitu. Manajernya yang bekerja. Oh ya udah saya pakai langsung, tidak mikir-mikir, boleh juga gitu. Nah jadi tugas teknologi itu gitu. Saat ini ya baru gitu saat ini. Dalam rangka pelengkap atau pendorong atau pensupport ini. Tetap manajemen tadi ya pedagogiknya tadi strategi pembelajarannya sangat berperan kalau menurut saya. Oke, baik. Siapa lagi? Ada lagi yang ini? Itu nambahin dari Pak ini terhadap pertanyaan siapa gurunya. Monggo, Pak Anjar mungkin, Pak Bukoy, Bu Maya, Pak Bayu, Pak Alex. Ya Pak, tapi mungkin tadi sudah terjawab Pak, ketika disebutkan ini untuk proses penilaian kan disebutkan teknologi itu merampingkan proses penilaian gitu Pak. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut atau mungkin tadi ngait ke hasil penelitiannya siapa tadi ya yang jadi menunjukkan rata-ratanya menjadi rendah gitu ya. Atau mungkin dalam tanda kutip dengan bantuan teknologi penilaiannya menjadi bias gitu Pak. Kalau salah maksudnya menjadi bias itu anak yang nggak bisa jadi benar gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut merampingkan proses penilaian bagaimana. Ya, Pak. Monggo Pak Ratno sama Pak Sapri. Mungkin kalau dalam konteks merampingkan penilaian, digital tools-nya ini lebih ke yang pengolahan
nilai. Kalau yang biasa kan kita buat tesnya dengan paper base, kemudian kita koreksi dengan manual, kemudian kita analisis juga dimasukkan kembali ke Excel atau apapun yang manual juga. Tapi kalau dengan digital tools ini kan dari mulai pembuatan soal sampai ke analisis butir soal mungkin itu udah semuanya dilakukan dengan digital. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan yang apa namanya yang penelitian yang tadi yang evaluasi apa di bawah rata-rata itu mungkin lebih kita harus lebih apa ada penelitian lagi gitu ya, karena kan itu penelitian sebelum atau ketika teknologinya itu hanya sebagai fasilitator. Kemudian sekarang kan teknologinya kita udah apa ya sudah mulai lebih sekedar dari itu gitu ya, bukan hanya fasilitator saja. Jadi mungkin untuk penggunaan teknologi kemudian dengan evaluasi yang di bawah rata itu mungkin harus diteliti ulang gitu Pak Alex. Ya, baik Pak Ratno, terima kasih. Pada saya mungkin sedikit menambahkan ya Pak. Dari tadi ketika materi ini disampaikan, yang saya bayangkan itu ini ketika digital, resources dan lainnya. Ini sebagai sisi lain sebagai orang tua gitu ya untuk mendukung ini kegiatan anak-anaknya, efeknya dampaknya ke ekonomi mungkin ya. Ketika di masa sulit kemudian harus menyediakan alat-alat digital apa, dan ini mungkin efeknya ke ekonomi di keluarga gitu ya. Tapi mau tidak mau kan ini harus dilakukan juga untuk mendukung atau menjawab tantangan zaman juga ke depan gitu ya. Mungkin itu Pak, ketika tadi materi ini yang terbayang-bayang tuh itu terus gitu ya. Dampak ekonominya ke keluarga gitu untuk mendukung pembelajaran. Terima kasih. Boleh nambah, Pak? Sore, boleh nambah, Pak? Iya, Mangga. Ini kayak Kamu siapa nih? kayak pesan Masa? makan aja, ya, kayak pesan makan aja, Pak ya, boleh nambah. Ya, Kalau oleh robot itu ditanya lagi nama apa nih. Tapi kalau manusia sudah ngerti. Itulah bedanya. Iya betul Pak. Jadi kalau dari saya sih mungkin ini harus dilihat secara utuh. Jadi apa namanya hasil penelitian ini nggak bisa dipecah-pecah dari subbagian ke subbagian lain gitu. Karena ini kan mungkin awalnya sebelum ada new pedagogi ini kan berarti kan ada old pedagogi dulu ya. Jadi dulu mungkin guru masih mengajarnya dengan pedagogi lama gitu, masih konvensional, ngajar pakai board dan lain sebagainya. Terus kemudian muncullah di bab 1 itu istilah new pedagogi itu kalau nggak salah. Bab 1 itu bagian siapa ya lupa lagi. Kemudian di situ akhirnya muncul istilah partnership dan lain sebagainya. Jadi istilahnya guru itu bukan sekedar fasilitator saja. Bahkan kalau guru jadi sekedar fasilitator saja, akhirnya pembelajaran jadi buyar gitu. Munculnya teknologi di sini, jadi guru sebagai fasilitator saja, silahkan cari bahan, cuma sekedar gitu aja ya. Pada akhirnya siswa malah jadi bingung juga gitu, ketika guru sebagai fasilitator saja. Nah akhirnya muncul kan di bab 2 ya, bab berapa ya, new pedagogi, bahwa guru itu harus menjalin kemitraan dengan siswanya. Dulu Pak Sofran, Pak Anjar sempat curhat. Nah itu di bab berapa itu kalau nggak salah. Jadi intinya bahwa ketika masuk tools di sini, bab-bab sebelumnya itu nggak bisa terlepas itu. Nah, tadi akhirnya muncul di statement bahwa rata-ratanya ini kok semakin rendah gitu. Nah, mungkin itu dampaknya ketika makin rendah itu, ketika guru tersebut dia tidak bisa menerapkan new pedagogik yang kemitraan itu, Pak. Jadi belum bisa menjalin kemitraan dengan siswa dengan baik, permasalahan siswa seperti apa, akhirnya malah pembelajarannya ketika dievaluasi, penerapan teknologinya tidak tepat, muncullah hasil tersebut gitu. Evaluasinya justru malah di bawah rata-rata.
Gitu, Pak. Jadi intinya kalau saya perhatikan sih subbab-subbab ini nggak bisa dilepas dari subbab-subbab sebelumnya gitu. Tidak bisa terlepas langsung penggunaan alat teknologinya saja gitu ketika menerapkan new pedagogi ini. Tapi juga ada pembahasan-pembahasan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Itu mungkin Pak, tambahannya sedikit saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra. Monggo. Saya setuju sih itu. Memang buku ini awalnya bab 1 pembuka. Ada beberapa poin di sana. Nah, dijabarkanlah di bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 8. Sampai bab 8 gitu. Jadi bagus. Memang nanti dengan mendapatkan buku ini, satu buku itu kayaknya tipek gitu. Jadinya ya. New teknologi, gurunya bagus, teknologinya bagus, resourcesnya bagus, nah gitu. Jadinya karena knowledge-nya bagus, gurunya bagus, teknologinya bagus, maksudnya gurunya tuh strategi pembelajarannya atau pendekatan kelasnya dan seterusnya, ya hasilnya apa yang dicanangkan. Di luar itu juga ya, di luar itu juga dari awalnya kurikulumnya bagus misalnya ya. Kurikulumnya bagus dan seterusnya, itu akan menjadikan kita menjadi terstandar lah ya. Sekarang kan kita baru standar nasional, suatu saat mungkin jadi terstandar internasional gitu lah. Sehingga kita sudah tidak tidak asing lah dengan orang asing gitu lah. Tidak asing dengan orang asing. Sehingga ya kita bisa bergaul dengan dunia internasional gitu. Kalau di perguruan tinggi sekarang makan ini ya, salah satu itu ya, tidak harus di ini ya, tidak harus dari teknologi maksud saya. Salah satu dari pedagogiknya, karena awalnya kan disebutkan tadi betul. Jadi TPEK itu pentingnya pedagogik daripada teknologi. Tadi teknologi hanya support saja atau pelengkap lah, suplemen atau mungkin komplemen ya. Suplemen atau mungkin komplemen. Jadi saya kurang di sini, oh tambahkan. Dan seterusnya. Oh, boleh dilihat lagi. Jadi lu nanya kalau di kelas nanya nggak bisa nanya malu, oh nih kasih itu supporting gitu ya. Lu lupa gimana ya nanya lagi ya susah, itu udah materi kemarin. Oh silakan buka lagi di Get Learning misalnya. Mungkin seperti itu. Itu keuntungannya. Ada juga kekurangannya sih sebenarnya. Itu jadi kalau yang itu sih saya pikir gitu. Nah, kajiannya dengan sekarang betul. Jadi nggak tahu nih ini apakah tadi dengan kondisi saat ini karena kan kalau nggak salah canangan digital learning atau mungkin ke sini ya dulu PJJ itu nggak boleh. Ini awal ini tentang itu ditantang gitu. Ini nggak boleh nih PJJ, ini PJJ mengurangin bla 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 gitu ya. Tapi ada tetap saja penelitian di PJJ itu tetap ada gitu loh. Oh kenapa ditantang? Kenapa ditentang? Apa yang menyebabkan PJJ beda dengan yang di kelas? Itu terus diperbaiki gitu ya. Terus diperbaiki. Bahkan kan katanya yang nggak tahu guru Harpat atau dosen Harpat atau apa ya? Mungkin saya bilang itu dia keluar dari Harpatnya. Dia menciptakan MOOC sendiri gitu loh. Yang peserta didiknya kalau di kelas itu cuma 50, mungkin nggak boleh 50 ya. Mungkin di sana itu 30, sekelas itu 30 maksimum. Kalau di MOOC kan bisa 150.000 tuh satu kelas gitu kan. Semuanya pingin ijazahnya misalnya atau pingin sertifikat kompetensinya ya bayar kalau pingin. Itu kan seperti itu. Itu sekarang seperti itu gitu. Apalagi sekarang mungkin sudah mulai banyak ya, kemarin tuh mungkin di kajian mana ya sudah boleh tidak hanya di formal, non formal pun boarding school misalnya ya atau yang lain itu sudah diakui asal punya ijazah aja, mau lokal mau sekolah atau mau paket A B C itu diakui dimanapun di Indonesia ya, dimanapun di Indonesia itu saya pikir sudah mendukung itu.
sudah mendukung itu. Jadi dari kurikulumnya, dari yang ini ya sekarang kita bahas teknologi dan resources dan guru. Jadi buku ini sebenarnya sudah tidak asing sih bagi kita ya. Yang walaupun yang PJJ itu dicanangkannya bukan sekarang, pasti di DPR itu tentang gitu ya. Ya nanti dulu dong, sebelum melakukan itu sama ratakan dulu dong, ya kan? Dari barat, tengah, timur itu harus klop, harus seimbang infrastrukturnya. Nah itu awalnya. Tapi sekarang dengan kejadian yang luar biasa ini, ya nggak mau. Itu saya pikir Pak tadi siapa? Yang itu teh, yang kondisi saat ini ya, kondisi saat ini itu gitu. Jadi kondisinya tidak atau belum disiapkan secara sistematis gitu ya, sehingga tidak akan dijalankan metode ini. Tapi karena ini adalah terjadi dengan tiba-tiba, maka pertanyaannya kita mau diam atau mau berusaha? Ya, artinya tidak boleh berhenti gitu loh, tidak boleh berhenti. Akhirnya apa yang ada pasti banyak kekurangan, iya. Dulu awal-awalnya wah mungkin terasa ya Bapak Ibu ya, terasa sekali kan apa yang terjadi gitu. Mungkin sekarang sudah agak mulai beda ya. Bahkan ada nggak pikiran, wah mending daring saja deh. Coba aja tahun depan, Bapak itu harus masuk tiap hari ke sekolah. Mikir nggak? Kayaknya mending gini aja deh. Betul Pak, untuk kondisi sekarang kayaknya mending begini. Kayaknya sampai lulus juga boleh Pak. Nah, kan gitu kan. Artinya untuk sebagian kita mungkin oke, jadi nggak ada masalah. Selama infrastrukturnya jalan. Tapi betul kalau mungkin di level ya apalagi anak-anak usia dini gitu ya, ini belum bisa menggunakan teknologi dan seterusnya. Itu barulah memang seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Jadi memang untuk kasus-kasus tertentu ya karena memang dadakan Pak, dadakan. Baru ada segini, baru ada 50%, mungkin enggak 50% juga. Baru ada segini, tiba-tiba harus menyelesaikan atau menghadapi itu, ya gitulah. Gitu. Ya gitu. Nah itu, jadi saya pikir, tapi dengan berjalannya mengkondisikan sesuai dengan kondisi yang ada, atau berusaha memenuhi idealis ya, dari sekolah, dari guru, dari orang tua, dari siswa gitu ya, itu mungkin ada perbedaan lah saya pikir ya, Bapak merasakanlah perbedaan antara pertama kali harus PFA, harus online dengan yang sekarang gitu. Dan yang sekarang. Anak saya udah mendingan pilih WFH kalau anak saya. Tapi nggak mau sebenarnya masuk. Di sini juga pusing kalau di rumah terus. Karena tadi ya mungkin ya ketemu gini kita bedalah dengan ketemu fisik. Oke, gitu. Silakan. Ada lagi yang lain. Ada yang lainnya lagi? Silakan. Mungkin kalau nggak ada, silakan dikesimpulkan Pak Suratno sama Pak Sapri. Waktu udah jam 17.45 juga. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas saran dan masukannya Pak Rasim dan teman-teman semua. Jadi kesimpulannya bahwa digital tools di saat ini gitu ya, atau di old pedagogi yang tadi bilang itu masih dalam atau penggunaannya masih sebagai fasilitas pembelajaran atau facilitating learning. Kemudian jadi semua teknologi yang ada pada produk pendidikan saat itu dihasilkan harus dipilih dan dibangun berdasarkan analisis kebutuhan dari lingkungan belajar. Kemudian dengan konsep new pedagogi ini, penggunaan digital tools itu diharapkan mampu untuk membuat
materi baru gitu ya. Kemudian antara guru gitu ya, guru ataupun pengajar, kemudian ada pembelajaran kolaboratif dan terhubung antara guru dan siswa, kemudian menciptakan pengetahuan yang baru dan memperluas pengetahuan baru tersebut agar bisa dipakai untuk ke seluruh dunia gitu ya. Kemudian mempercepat pembelajaran mandiri siswa. Itu yang diharapkan dengan konsep new pedagogi ini, digital tools memiliki peran itu gitu ya. Oke, itu dari kelompok kami, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih kelompok 4. Ya, ini diskusi menarik ya, diskusi menarik. Dan saya pikir masih banyak sekali yang belum terbuka tabirnya. Masih banyak sekali belum terbuka. Ya, salah satunya tadi misalnya digital assessment itu belum dibuka lebar ya. Mungkin proses pembelajaran belum terbuka lebar. Saya pikir di saya itu ada intelligent tutoring system gitu ya. Itu belum terbuka lebar. Atau mungkin teknologi yang lain micro teaching, micro learning atau dan seterusnya berbasis teknologi. Baik itu proses, pra-proses ataupun assessment ataupun yang lain, itu sebenarnya dukungan teknologi itu sampai saat ini itu masih saya pikir masih baru ya. Kalau menurut saya masih baru dibandingkan dengan teknologi yang lain ya, dibandingkan mesinnya teknik sipil atau mungkin matematik gitu ya. Nah, jadi teknologi IT ini khususnya dalam pembelajaran itu masih sedikit ketinggalan dibandingkan bidang-bidang lainnya. Dan baru sekarang agak dilirik gitu ya. Agak dilirik. Mudah-mudahan tadi saya pikir tidak hanya ke teknologi learning-nya saja, tapi juga sudah teknologi education-nya saja. Bahkan sekarang sudah berbicara tentang mining ya, mining data pendidikan. Itu nanti untuk pengambil keputusan dan seterusnya sangat penting sekali lah, sangat penting sekali. Belum ada yang garap. Saya pikir kita lah itu orangnya ya. Masa orang pendidikan tidak ngurusin pendidikan, gitu. Banyak malah yang sekarang pendidik ya, kayak kemarin kan Pak ITB, Pak mungkin UI, Pak UGM, Pak ITS, banyak yang menerjunkan teknologinya di bidang pembelajaran. Kita sekarang Ilkom pendidikan Ilkom itu gabungan tuh, nggak usah kemana-mana. Ada pedagoginya, ada teknologinya, gitu ya. Itu bisa kita olah semuanya. Jadi ini keren ini. Tema skripsi, tema tesis banyak sekali nih. Pasti Bapak Ibu akan berada di new teknologi. Tapi nggak tahu Bapak Ibu memilih yang mana, level yang mana ya. Oke, mudah-mudahan berikutnya ada lebih hebat lagi dari yang sekarang. Terima kasih. Kita akhir saja kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ya. Ternyata video saya nggak dibuka ya. Ada gambarnya. Ya udah terlanjur ternyata. Ya izin Bapak Ibu, izin. Ya, makasih Pak.